Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat tanggal 23 Oktober 2020, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-29. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 12, ayat 54 sampai dengan ayat 59. Yesus berkata lagi kepada orang banyak, "Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Mengapa engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Saudara-saudari yang terkasih, dulu mungkin sampai sekarang, ketika kita melihat dan mendengar acara ramalan cuaca melalui media televisi dan radio, kita semua pasti mawas diri dengan bersikap siap siaga dan waspada terhadap fenomena alam yang diramalkan itu. Biasanya ada peringatan-peringatan tertentu supaya mereka yang bepergian harus mawas diri. Sebenarnya, ada banyak orang yang memiliki kepekaan tertentu untuk membaca tanda-tanda alam tanpa membutuhkan media sosial. Mereka sudah memiliki pengalaman tertentu, misalnya dengan membaca arah angin, melihat posisi pergerakan awan di langit, merasakan suhu udara, dan fenomena alam lainnya. Tanda-tanda dan fenomena-fenomena alam ini mengatakan sesuatu kepada manusia untuk membangun sikap mawas diri dengan berjaga-jaga dan berwaspada. Ramalan cuaca itu kadang tepat, kadang juga tidak tepat, karena semua tergantung pada Tuhan. Namun hal terpenting adalah sikap mawas diri harus selalu dimiliki oleh setiap pribadi supaya bisa selamat. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus dalam warta Injil hari ini memuji kemampuan manusia untuk membaca tanda-tanda zaman. Misalnya, dengan melihat awan naik di sebelah barat, maka orang berani mengatakan akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Atau ketika melihat angin selatan bertiup, maka hari akan terjadi panas terik. Manusia menilai zaman berdasarkan pengalaman pribadinya bertahun-tahun dan ada kebenarannya. Masalah yang diangkat oleh Yesus adalah pada ketidakmampuan manusia untuk membaca tanda-tanda keselamatan di dalam dirinya. Itulah sebabnya ia mengatakan bahwa manusia itu bersifat munafik karena hanya mampu menilai rupa bumi dan langit, tetapi belum mampu menilai zaman ini. Mereka melihat Yesus sebagai sumber keselamatan, namun mereka tidak membuka diri untuk menerima dan percaya kepadanya. Saudara saya terkasih, para murid dan banyak orang yang mengikuti Yesus mendengar sabda dan merasakan tanda-tanda ajaib yang dilakukannya. Ia datang ke dunia untuk melepaskan manusia dari segala sakit dan kelemahannya. Apa yang mereka rasakan, menyaksikan sendiri seharusnya membuat mereka bertobat dan percaya kepadanya. Kritikan Yesus sebenarnya ditujukan juga kepada kita semua. Kita mengakui diri kita sebagai pengikut Kristus, mengetahui banyak hal dari Injil tentang Yesus Kristus, namun hidup kita belum sepadan dengannya. Kalau kita sungguh-sungguh mau mengikuti Kristus, maka hidup kita harus menyerupai Dia.
tanda-tanda keselamatan harus dirasakan oleh kita semua sebagai orang beriman. Saudara-saudari yang terkasih, untuk mengaktualisasikan tanda-tanda keselamatan yang diwartakannya, maka Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk berani memutuskan sendiri apa yang baik dan benar di dalam hidup kita. Mengapa? Karena Tuhan sudah menganugerahkan kepada manusia kemampuan untuk membaca tanda-tanda zaman untuk mawas diri, maka manusia pun harus bijaksana untuk melihat jalan keselamatan di dalam diri Yesus Kristus. Sikap batin yang lain adalah kemampuan untuk berdamai, hidup selaras sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup berdamai bukan hanya dengan orang yang dekat, tetapi dengan lawan juga kita harus membangun rasa damai satu sama lain. Membangun rasa damai atau rekonsiliasi yang dimaksudkan oleh Yesus adalah semangat pertobatan di dalam diri kita. Saudara saya terkasih, Tuhan Yesus memampukan kita untuk bisa hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Ia menganugerahkan kebijaksanaan bagi kita untuk membedakan mana yang baik dan benar. Maka hendaklah kita juga menjadi bijaksana untuk membuka diri bagi keselamatan. Untuk itu pertobatan adalah jalan yang tepat untuk memperoleh keselamatan dalam Yesus Kristus. Sebenarnya saudara saya terkasih, pengenalan akan dosa di dalam hidup kita sebagai orang beriman tak henti-hentinya membuat kita bersemangat atau mendorong kita untuk bertobat. Dosa bertambah banyak, namun kasih karunia dari Tuhan melampaui segalanya. Kita juga tentu merasakan kenikmatan dosa, kedagingan di dalam hidup, kecenderungan untuk hidup dalam dosa. Namun kasih karunia dari Tuhan bisa mengubah seluruh hidupnya. Saudara saya terkasih, sabda Tuhan pada hari ini membuka pikiran dan hati kita untuk pandai membaca tanda-tanda zaman dan berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jalan keselamatan pun terbuka bagi kita semua. Semangat pertobatan juga perlu kita bangun bersama untuk mengalami kasih karunia Tuhan. Ya Tuhan Yesus, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepadaku, supaya aku dapat melihat dan mengenali tanda-tanda kedatangan-Mu, sehingga aku berani bersikap tegas untuk selalu menjalankan apa yang Kau kehendaki. Terpujilah nama-Mu kini dan selama-lamanya. Amin.